Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabi simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahim ta'ala wa nafa'ana wa bikum fi dharaini amin. Ya hadrat asyidul gulami muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu bil barakah min Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah pemilik semesta alam, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diteringati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah SWT melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada segala hajat keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya Manqabah ke-43. Syekh Abdul Qadir duduk di atas sajadah melayang-layang di atas sungai Dajlah. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tastari dikala Mukasyafah berkata, pada suatu hari masyarakat Baghdad merasa kehilangan Syekh Abdul Qadir. Mereka sibuk mencari di mana Syekh berada. Setelah diadakan pencarian yang seksama, beliau diketemukan sedang duduk di atas air sungai Dajlah. Beliau dikerumuni berbagai jenis ikan menciumi tangan dan kaki beliau. Kata Syekh Sahal, saya tidak merasa bosan melihat keajaiban beraneka jenis ikan yang berwarna-warna dan dengan gerakan dan gaya yang berbeda pula, sehingga tidak terasa sampai datang waktu duhur. Di kala itu saya melihat sajadah hijau bersulam benang emas dan perak bermotifkan tulisan dua baris. Baris pertama dengan tulisan
ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu mereka tidak merasa takut dan bagi mereka tidak merasa bersedih hati. Dan baris kedua bertulisan salamun alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Keselamatan dan kesejahteraan terhadap bagimu sekalian, wahai ahli bait Nabawi. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha agung. Sajadah itu terhampar melayang di atas sungai Dajlah. Lalu Syekh duduk di atas sajadah itu. Tidak lama kemudian datang rombongan pemuda yang tubuhnya tegap semampai, wajahnya tampan, ceria, penuh wibawa, mengiringkan seorang pria yang ganteng dan karismanya melebihi yang lainnya. Di hadapannya terhampar sajadah. Dengan serempak mereka berdiri menghormati Syekh dengan sopan santun dan khidmat, seakan mereka terpesona dengan kewibawaan beliau. Lalu Syekh berdiri melaksanakan sholat berjamaah. Beliau menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, termasuk para wali Baghdad. Dikala Syekh mengucapkan takbir, para malaikat pemangku aras dengan serempak pula mengucapkan takbir dan tasbih yang diikuti oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Pada waktu beliau membaca tahmid, keluar dari mulut Syekh sinar cahaya memancar menjulang ke atas. Seusai melaksanakan sholat, lalu beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi jaddid nabiyyika wa hidyaratika min khalqika ala takbadaruha muridi wa muridatan li ila ala taubati. Ya Allah, aku mohon padamu dengan bertawassul pada kakek moyangku Nabi Muhammad SAW, makhluk pilihanmu. Semoga engkau ya Allah jangan merenggut nyawa muridku, baik pria maupun wanita, sebelum mereka itu bertobat lebih dahulu padamu. Amin. Seluruh malaikat membaca amin atas doa itu. Demikian pula seluruh kaum muslimin yang hadir. Dikala itu datang hatib dari alam gaib. Allah berfirman, wahai Abdul Qadir, bergembiralah karena doamu telah kuterima. Dengan mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu pada manqabah ke-43, Syekh Abdul Qadir duduk di atas sajadah melayang-layang di atas sungai Dajlah. Kita diakui muridnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, diakui umatnya Rasulullah SAW, dan diakui muridnya Syekh Abdul Wahid Mubarak bin Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan semoga diakui menjadi muridnya Syekh Ahmad Syibul Wafa Tajul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya, Jawa Barat, Tasikmalaya. Jadi di sini bahwa makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tinggi, karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu mewarisi akhlaknya Rasulullah SAW dan mewarisi seluruh Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Jadi al-ulama warasatul anbiya, karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini cucunya Nabi Muhammad SAW, karena sanadnya tersambung pada Sayyidina Hasan Hussein. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani ini cucunya Rasulullah SAW. Jadi makomnya tinggi. Jadi wajar kalau di sini ini bukan khurafat tapi karomah, ya. Jangan dituduh khurafat. Kalau ente mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka jangan menuduh, kecuali ente itu pengikutnya Khawarij.
karena di akhir zaman ini hujannya berat, masih ditambah dukun dan wali setan. Wah, banyak. Mudah-mudahan kita diakui muridnya, kita juga sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kesalahan saya, atas kebodohan saya dan kehinaan saya, karena saya ini pendosa, tidak layak sebenarnya menyampaikan ini. Tetapi saya mengharap ridho Ta'ala agar kita sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah, agar dapat memandang Allah SWT, karena nikmat terbesar adalah memandang Allah Ta'ala daripada mendapatkan surga, karena yang paling penting adalah memandang pemilik surga. Khairun minni wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha waliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.